Shalom buat kita semua. Kami dari Prodi Penyuluhan Agama ingin menyampaikan sebuah pemahaman kami tentang teologi sistematika dengan dosen pengaku Ibu Tiur dan Imendawati. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ningsih Romawati Tanoran dengan NIM 230105002. Saya Sri Ayu Subarani dengan NIM 23010502. Dan saya Yohana Esra Sujulian dengan NIM 23010501111. Sekian dari perkenalan kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemahaman kami tentang teologi sistematika. Baik, saya akan menjelaskan tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah dalam teks aslinya. Alkitab terdiri dari dua wahyu, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum yaitu Allah sebagai pencipta untuk semua orang yang melalui ciptaannya, yaitu langit, bumi, dan segala isinya. Yang kedua yaitu wahyu khusus, Allah sebagai penebus kepada mereka yang mau mendengar dan percaya. Apakah Alkitab itu? Yang pertama yaitu Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen. Yang kedua yaitu Alkitab adalah firman Allah. Yang ketiga yaitu Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Yang keempat yaitu Alkitab merupakan pernyataan khusus Allah. Penulis utama Alkitab yaitu Allah. Allah memakai manusia untuk menulis Alkitab. Para penulis Alkitab memiliki berbagai latar belakang, yaitu nabi, raja, orang berhikmat, gembala, nelayan, tabib, dan pemungut cukai. Nah, yang kedua yaitu saya akan membahas tentang Allah. Sifat-sifat Allah yaitu 1. Kemandirian Allah, 2. Kemahakuasaan Allah, 3. Kemahadiran Allah, 4. Kemahatauan Allah, 5. Kekudusan Allah, 6. Kebaikan Allah, yang ke-7 keadilan Allah. Yang ketiga yaitu saya membahas tentang karya Allah. Dalam karya Allah yang dibahas yaitu yang pertama penciptaan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga mujizat-mujizat. Mujizat-mujizat yang biasa dilakukan oleh Yesus berbagai macam, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang yang penyakit kusta, dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang keempat yaitu kehendak Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kristologi. Yang pertama itu keilahian Kristus. Keilahian Kristus merupakan doktrin yang esensial bagi iman Kristen. Gereja telah menghadapi krisis dan bidat-bidat berkaitan dengan keilahian Kristus. Yang kedua itu ketaatan Kristus. Subordinisasi dalam hal ini bukan berarti lebih rendah, melainkan istilah untuk ketaatan Yesus. Ketaatan Kristus secara sempurna membuat ia layak untuk menanggung dosa umatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang kekal yang memiliki kemuliaan sama dengan Bapa. Kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata dan bukan kekuatan yang tidak berpribadi, maka kita dimungkinkan untuk menikmati hubungan. Yang kedua itu bersifat pribadi dengan Dia. Pekerjaan Roh Kudus menuntut dan memperlihat bahwa Dia adalah suatu pribadi. Orang Kristen menikmati hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus harus disembah dan ditaati. Yang ketiga itu Roh Kudus sebagai penghibur. Yesus adalah penghibur kita yang pertama dalam kaitannya dengan membela kita di hadapan. Roh Kudus merupakan penghibur bagi kita atau menggantikan kehadiran Yesus setelah Dia naik ke surga setelah Pentakosta, kehadiran Roh Kudus permanen. Roh Kudus sebagai yang menguruskan. Roh Kudus disebut juga kudus karena pekerjaannya sebagai yang menguruskan kita. Pengurusan merupakan proses seumur hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manusia. Doktrin tentang manusia secara khusus sangat penting karena memberi perhatian khusus terhadap manusia. Contoh spiritualitas Kristiani, sosiologi, antropologi. Kita tidak dapat secara akurat mengetahui tentang diri kita sendiri tanpa terlebih dahulu kita mengenal Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah menciptakan umat manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Manusia seperti Allah adalah pribadi yang bermoral, yang memiliki akal, budi, dan kehendak. Manusia sebagai tubuh dan jiwa. Manusia mempunyai tubuh, materi, dan jiwa yang non-materi. Manusia adalah kesatuan di dalam dualitas kekristenan, menolak pandangan Yunani mengenai dualisme. Tubuh manusia bagian dari hasil ciptaan Allah. Manusia yang terdiri dari daging dan roh.
Orang Kristen tidak boleh meremehkan atau meninggikan tubuh. Tubuh dan jiwa perlu dikuduskan. Tidak ada orang Kristen yang secara penuh hidup dalam kedagingan dan secara penuh bebas dari kedagingan. Roh Kudus berkarya dalam orang percaya tersebut dan berbicara melalui hati nurani. Baik, saya akan menjelaskan tentang iblis, setan, dan roh jahat. Setan merujuk pada makhluk halus yang dianggap jahat dan berupaya menggoda manusia agar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ciri-ciri setan yaitu menggoda manusia agar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Iblis adalah makhluk yang dianggap jahat dan dikenal sebagai musuh manusia. Ciri-ciri iblis yaitu jahat. Setan sebagai makhluk yang jahat bermaksud buruk terhadap manusia. Yang ketiga yaitu roh jahat. Entitas spiritual yang dianggap berasal dari kegelapan atau sumber kejahatan. Ciri-ciri roh jahat yaitu kebencian. Roh jahat dipenuhi dengan kebencian terhadap kebaikan dan kebenaran. Penipu. Roh jahat sering menggunakan tipu daya dan manipulasi untuk menyesatkan manusia. Contoh perbuatan setan dalam kehidupan manusia yaitu: pertama, bergosip, menghasut manusia, obsesi dengan kekayaan. Roh jahat mempengaruhi manusia untuk melakukan hal yang jahat. Iblis mencuri, berbohong, melakukan kekerasan. Shalom. Baik, saya akan menjelaskan dari teologi sistematika itu keselamatan akhir zaman dan gereja yang baik. Gereja yang baik dalam teologi Kristen diartikan sebagai komunitas orang percaya yang terikat oleh iman kepada Yesus dan bersatu dalam ibadah, persekutuan serta pelayanan. Gereja juga mengutamakan kesatuan, keterbukaan, dan keterlibatan aktif dalam komunitas. Gereja juga bukan hanya terlihat dari gedungnya, tetapi dari orang-orang yang percaya di dalamnya. Sedangkan keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan dampaknya yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus mencakup pengampunan dosa. Keselamatan adalah berbalik dari dosa dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan akhir zaman yaitu kembalinya Yesus Kristus, penghakiman terakhir dan penetapan kerajaan Allah, yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir. Sekian dari video kami tentang teologi sistematika yang diajarkan oleh dosen kami selama 1 semester ini. Semoga teman-teman dapat menyimak dan memahami apa yang kami sampaikan dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Horas.